Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Jadi, kelompok kami saat ini bakal membahas biografi dari tokoh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai Rangga Warsita, pahlawan nasional, budayawan yang lahir di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903. Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan, sastrawan, dan politikus Indonesia. Ayahnya Muhammad Saleh adalah seorang ulama, sementara ibunya Siti Zainab adalah seorang guru. Yamin dibesarkan dalam lingkungan yang religius dan intelek. Oke, sekarang kita masuk ke pendidikan Muhammad Yamin. Pendidikan Muhammad Yamin awalnya dimulai di sekolah Belanda yang bernama Holland Inlandse School atau HIS di Padang, di mana ia mulai menunjukkan bakat-bakatnya dalam bidang sastra dan juga dalam bidang puisi. Kemudian, Yamin melanjutkan pendidikan menengahnya di Meerwijngebreed Lager Onderwijs atau MULO yang berada di Padang juga dan menyelesaikannya pada tahun 1921. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Yamin melanjutkan studi di Hoger Burger School atau yang disebut HBS yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang merupakan sekolah menengah atas kelas atas di Hindia Belanda pada masa itu. Di sana dia terus menunjukkan minatnya dalam bidang sastra dan juga dalam bidang politik. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1923, Yamin pun melanjutkan pendidikannya di Rijkshogeschool School atau yang kita kenal saat ini sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat itu berada di Batavia ataupun yang sekarang kita kenal wilayah Jakarta, di mana Muhammad Yamin selalu mendalami ilmu hukum. Setelah itu, Yamin pun melanjutkan pendidikannya ke Belanda untuk mengejar studi lanjutan di bidang hukum. Di sana, ia belajar di Leiden University, salah satu universitas terkemuka di Eropa, yang terkenal dengan program hukumnya. Yamin fokus pada bidang hukum internasional dan akhirnya menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1993. Perlu diketahui, selama masa pendidikannya, baik di Indonesia ataupun di Belanda, Muhammad Yamin sangat aktif dalam gerakan mahasiswa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Dia terlibat dalam organisasi mahasiswa, menulis artikel, esai, dan puisi yang menyoroti semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keterlibatannya dalam gerakan politik dan keintelektualan tidak hanya menandai karirnya sebagai seorang aktivis, tetapi juga membentuk fondasi pemikirannya sebagai seorang intelektual yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Pendidikan Muhammad Yamin tidak hanya memberikan fondasi akademis bagi karirnya di bidang hukum, tetapi pendidikannya juga membentuknya sebagai seorang sastrawan dan pemikir nasionalis yang berpengaruh di Indonesia. Karyanya dalam sastra dan tulisan-tulisannya dalam bidang politik dan kebangsaan terus dihargai hingga kini dan juga dipelajari sebagai warisan dari warisan intelektual Indonesia. Seperti puisi yang berjudul Indonesia Maju, Tanah Air, dan lain sebagainya, itu semua adalah karya Muhammad Yamin. Ada juga karya Muhammad Yamin lainnya berupa esai dan tulisan. Contohnya ada esai Ken Arok dan Ken Dedes yang membahas Ken Arok dan Ken Dedes, dan ada juga esai ataupun tulisan Indonesia Pusaka karya Muhammad Yamin. Yamin memulai karirnya sebagai pengacara dan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Dia juga terlibat dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, Yamin juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai seorang sastrawan, karya-karya Yamin banyak mengangkat tema-tema nasionalisme, kebangsaan, dan perjuangan kemerdekaan. Beberapa karya terkenalnya antara lain Indonesia Tumpah Darahku, Tanah Air, dan Berkibarlah Benderaku. Karya-karya Yamin seringkali dianggap sebagai simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia. Yamin meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta.
Meskipun telah tiada, namun karya-karya dan pemikiran Yamin tetap dikenang dan dihargai oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional.